Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sahabati wal auliya syuhada wa salihin wa tabi'in wa tabi'in jamin musannifin khususan musannif wal mu'arrif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Syekh Al-Imam Allama Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Asyafi Al-Kusini Al-Malibari wa jami masyayikhina wa asatidatina wa liqadai hawa ijna dunyana wa ukhrana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi pengajian kitab Qamil Tughyan yang mana pada hari ini kita mulai dari subbah ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbit tasabbat addikhum samaghanimi hatta yufarriqahul imamul hakimi. Rabbit tasabbat addikhum samaghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Rabbit, bertahanlah. Tasabbat, tetaplah engkau. Ati khumsa maghanimin, tetapkanlah olehmu. Ati khumsa maghanimin, ati tunaikanlah olehmu. Khumsa maghanimin, akan 1/5 dari ghanimah atau rampasan perang. Rabbit, bertahanlah. Tasabbat, jangan mundur dari pertempuran kalau diartikan secara panjang. Ati, bagilah olehmu atau tunaikanlah olehmu khumsa maghanimin, akan 1/5 harta rampasan atau ghanimah. Hatta yufarriqahu, sampai membagi akan 1/5 ghanimah tadi siapa al-imamu, imam, al-hakimu, yang bijaksana. Jadi bait nadhaman ini memerintahkan kita supaya ketika terjadi peperangan kita itu tidak boleh, atau ketika mendapatkan tugas menjaga benteng, menjaga pertahanan, kita ini tidak boleh mundur. Termasuk ketika perang tidak boleh melarikan diri dari medan pertempuran. Dan dalam nazam ini kita juga diperintahkan supaya
menyerahkan 1/5 dari ghanimah kepada pemimpin yang bijaksana dengan tujuan supaya pemimpin yang bijaksana tadi membagi harta rampasan yang 1/5 itu. Dzakara an-nadhimu fi hadzal baiti thalatha syu'abin. Jadi Kiai Nadhim menyebutkan di dalam bait ini akan 3 cabang. Faqala ala nazmi ma sabaqa. Wa syu'batu sabi'ata wal isrun, bermula cabang yang ke-27 adalah al-murabatatu. Itu tetap menjaga benteng pertahanan. Waya yang dimaksud dengan murabato adalah mulazamatul mahilli. Itu tetap bertahan di suatu tempat yang mana tempat tadi alladzi bainal muslimin wal kufari, berada di antara wilayahnya orang Islam wal kufari dan orang-orang kafir. Tujuannya lihirasatil muslimin, untuk menjaga supaya orang-orang kafir ini tidak menyerang orang-orang muslim. Walawit takhadahu, meskipun ketika benteng atau pertahanan tadi itu telah engkau jadikan watonan sebagai tempat tinggal, ya, atau teritorial zaman sekarang itu. Di menjaga benteng termasuk menjaga pertahanan, dalam hal ini hukumnya wajib bagi orang Islam. Supaya apa? Orang Islam yang berada di daerah kekuasaannya atau berada di wilayahnya ini merasa aman, merasa damai, karena ada yang menjaga perbatasannya. Meskipun perbatasan itu terus kemudian dijadikan tempat tinggal atau dijadikan tempat pemukiman. Ya. Nah, orang yang menjaga ini mempunyai kewajiban untuk terus melakukan pengawasan supaya orang-orang Islam ini merasa aman, tidak merasa terintimidasi atau tidak merasa atau tidak ada kekhawatiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma fiha." Ribatu yaumin, mempertahankan benteng, ya, meskipun cuma sehari. Fi sabilillahi, dalam rangka membela agamanya Allah, adalah khairun, lebih baik, lebih utama minat dunia, daripada dunia, wa ma'alaiha, dan seisinya, dan apa yang ada di dalamnya. Di menjaga pertahanan meskipun cuma sehari, ini nilainya atau fadilahnya, keutamaannya, pahalanya ini lebih baik daripada dunia seisinya. Karena telah menjadikan orang-orang Islam ini merasa aman, merasa damai, tidak ada
kekhawatiran akan serangan atau yang lain. Maka saking utamanya ini sampai-sampai diberikan pahala meskipun cuman sehari itu lebih utama, lebih baik daripada dunia seisinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man mata murabiton fi sabilillahi amina minal fazail akbari. Man barang siapa mata mati adalah mata mati murabiton dalam keadaan mempertahankan keamanan atau menjaga benteng fi sabilillahi dalam rangka membela agama Allah, amina, maka memberikan rasa aman, maka akan amina maka aman siapa dia minal fazai dari keterkejutan, kaget al-akbari yang besar. Maksudnya ketika ada seseorang dalam mempertahankan garis atau batas wilayahnya, terus kemudian gara-gara mempertahankan keamanan atau batas wilayahnya tadi, dia itu terus kemudian sampai meninggal, maka dia diamankan atau dijamin keamanannya dari perasaan terkejut yang paling besar, yaitu ketika adanya diperintahkan masuk ke dalam neraka. Nah, ketika diperintahkan masuk ke dalam neraka, orang yang diperintah ini sudah terkejut terlebih dahulu. Saking terkejutnya itu malah sampai-sampai melebihi orang pingsan. Ya, orang pingsan itu kan salah satu faktornya karena takut, karena terkejut, karena khawatir. Ya. Nah, bahkan ada yang sampai terus kemudian terbawa pikirannya gara-gara itu, terus kemudian timbullah berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit stroke dan lain sebagainya itu. Nah, ini kewajiban kita mempertahankan agama kita termasuk wilayah kita dari gangguan orang-orang kafir. Tentunya di sini yang dimaksud kafir adalah kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Nah, kalau orang-orang non-Muslim di sekitar kita itu termasuk kategori kafir zimmi, itu yang harus kita harus hidup bersama ya dengan kita, apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya ini adalah Muslim. Bahkan misalkan di Malang yang mayoritas Muslim, terus di situ ada beberapa orang non Muslim hidup di situ, dan dia kok merasa ada ancaman, maka orang Islam ini wajib untuk memberikan keamanan terhadap orang tersebut, meskipun dia itu non Muslim. Wa syu'batu tsaminata wal isrun. Bermula syu'bah yang ke-28 adalah as-sabatu, tetap fi muharabatil a'da'i, di dalam memerangi beberapa musuh.
Wa adamul firari, dan tidak melarikan diri minha dari muharabatul a'da tadi. Cabang yang ke-28, ketika terjadi medan pertempuran atau berada di medan pertempuran, maka kita dilarang untuk mencari keamanan sendiri dengan cara melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Karena apa? Dia sama saja dengan pengecut, mencari aman sendiri. Ya. Qala Allah Ta'ala, qala telah bersabda, telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza laqitum, apabila memerangi, apabila bertemu siapa kalian, maksudnya ya berperang, fi'atan, bertemu fi'atan dengan pasukan musuh, fasbutu, maka bertahanlah, maksudnya berpegang teguhlah. Wadhkurullaha, dan zikirlah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Katsira, dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan, agar kamu beruntung. Dasar yang melatar belakangi dilarangnya orang Islam melarikan diri dari medan perang, yaitu firman Allah surat Al-Anfal ayat 46. Orang-orang yang beriman itu ketika dihadapkan kepada musuh yang memang memerangi, itu dilarang untuk terus kemudian melarikan diri. Nah, di sini perintahnya fasbutu wadhkurullaha katsira. Kita disuruh untuk menghadapinya. Di samping menghadapi, berarti ini berupaya zahir kita. Wadhkurullaha katsira. Kita juga diperintahkan untuk selalu zikir, untuk selalu ingat kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah. Ini adalah upaya batin. La'allakum tuflihun, supaya kita ini mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu diwujudkan sebagai keberuntungan, itu diwujudkan sebagai kemenangan itu. Ya. Ai idza harabtum, maksudnya ketika engkau berperang, jama'atan, dengan golongan, kafiratan, jama'atan kafiratan, yaitu orang-orang kafir, fasbutu, maka engkau wajib menetapi atau berperang, likitalihim, dalam rangka dengan tujuan memerangi kafir tadi itu. Walatan hazamu, dan janganlah engkau melarikan diri. Wadhkurullaha, dan zikirlah kepada Allah. Wakabbiruhu, dan agungkanlah Allah. Halal qitali, ketika sedang berperang. Likai tafuzu, supaya kalian mendapatkan bimuradikum, dengan apa yang kalian inginkan.
minan nasri dari pertolongan, wasawabi dan keridhaan Allah, dan pahala dari Allah. Ketika menghadapi musuh, orang-orang kafir, pasukan kafir, maka tetaplah kamu sekalian bertahan dan janganlah kamu terpukul, jangan sampai terpukul mundur atau justru malah melarikan diri. Tapi justru kamu harus bertahan dan banyak zikir kepada Allah dan mengagungkan Allah ketika berperang. Supaya kita atau kalian ini mendapatkan kemenangan sesuai dengan maksud kalian atau tujuan kalian. Nah, di samping itu juga dalam rangka memperoleh pertolongan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Tapi kalau orang tersebut ini terus kemudian melarikan diri, maka dia dihukumi sebagai pengecut. Ya. Nih. Itu cabang yang ke-28. Harus ikut berperang, bukan hanya berperang tapi diperintahkan untuk selalu zikrullah. Ya. Wakabbiruhu dan mengagungkan Allah. Nih. Artinya apa? Zahir batin ini dimaksimalkan. Ikhtiarnya itu harus dimaksimalkan. Jangan ketika melakukan perang ya sudah. Artinya menyerah. Saya tak tawakal aja. Kalau memang Allah menghendaki saya menang ya biarkan saya menang. Ya mati. Mati terbunuh konyol karena tidak melakukan perlawanan, padahal melakukan perlawanan atau memerangi orang-orang kafir itu hukumnya wajib. Nah, tapi kalau ini diam saja, diserang terus kemudian diam saja, ya konyol itu namanya. Tuh. Wasyu'batut tasi'ata wal isrun. Bermula cabang iman yang ke-29. Adalah ada'u khumusul ghanimati. Menyerahkan 1/5 ghanimah atau harta rampasan ilal imami kepada imam, au naibihi atau penggantinya atau wakilnya imam. Likayu farriqahu supaya membagi siapa imam hu akan khumusul ghanimah tadi itu. Wa yabda'u dan memulai wujuban dari harta tadi itu wajib diawali maksudnya. Wujuban dengan wajib secara wajib minal ghanimati dari ghanimah bisalabi lil kita lil muslimi. Wajib mendahulukan pemberian bagian dari rampasan perang bisalabi kepada orang-orang muslim yang ikut membunuh. Ya. Bisalabi untuk memenuhi apa? Intinya harus didahulukan terhadap orang Islam yang ikut berperang. Tsumma yukhmasu kemudian sisanya dibagi menjadi 1/5. Tsumma yukhmasu baqiat terus kemudian 1/5 sisanya fa'arba'atu akhmasi maka yang 4/5 liman bagi seseorang hadoro yang hadir.
al-waqi'ata di dalam berperang. Biniyatil qitali dengan tujuan perang. Wa illam yuqatil, meskipun dia tidak sampai membunuh. Itu yang 4/5 pertama. Dari 4/5 itu terus kemudian dibagi terhadap orang yang ikut berperang dengan tujuan memang perang membunuh orang kafir. Meskipun dalam prakteknya dia tidak sampai membunuh orang kafir. Walil juyusi, dan kepada para tentara. Wa illam tashhadha, meskipun tentara tadi itu tidak hadir di dalam medan peperangan atau pertempuran. Terus kemudian lirrajili, bagi orang yang berjalan, sahmun, dia mendapatkan satu bagian. Walil farisi, dan bagi orang yang menunggang kuda atau naik kuda, sahmani, mendapatkan 2 bagian. Wal khumusul baki, dan 1/5 sisa, yuhammasu, dibagi lagi menjadi 5. Sahmun yang 1/5 adalah 5 sholihil muslimin, untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Kasaddis tsuhuri, seperti menutup pertahanan atau tembok atau benteng. Wa imaratil husuni, dan membangun pertahanan. Summa arzakil qadati, terus kemudian dipergunakan untuk memberikan gaji atau honorarium kepada para qadi, wal ulama'i, dan para ulama, wal a'immati, dan para imam, ya. Wal muadzini, dan para muadzin. Wasahmun, dan 1 bagian lagi lidzil qurba, yaitu bagi kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahum, yang dimaksud dengan zawil qurba adalah Banu Hasimin, yaitu Bani Hasim, wa Banul Muttalibil, dan Bani Muttalib. Itu nilainya atau besarannya lidzakari mithlu hadzil unsayaini, yang mana untuk laki-laki itu mendapatkan jatah 2 kali lipat daripada perempuan atau wanita. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Wasahmun, dan 1 bagian lagi lil yatama, untuk anak-anak yatim. Wasamun, dan 1 bagian lagi adalah lil masakin, diperuntukkan orang-orang miskin. Wal fuqara'i, dan orang-orang fakir. Wasahmun, dan 1 bagian lagi yang terakhir adalah libni sabili, dipergunakan atau diberikan kepada ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Ini jadi harta rampasan atau ghanimah itu tidak serta merta terus kemudian karena dia yang ikut perang, ikut membunuh, terus kemudian ikut merampas, terus kemudian dimiliki, tidak. Tapi dari harta rampasan tadi itu dibagi menjadi 1/5, ya 1/5 maksudnya.
itu diberikan kepada kepala negara atau kepada wakilnya, ya. Nah, di sini yang membagi itu adalah kepala negara, yang mana kepala negara ini harus memprioritaskan harta ghanimah tadi itu kepada orang yang ikut berperang, membunuh orang-orang kafir dan ikut merampas harta bendanya. Kemudian sisanya tadi itu dibagi 5 lagi. Yang 4/5 dibagikan kepada orang-orang yang ikut hadir dalam pertempuran, meskipun yang ikut hadir tadi itu tidak sampai membunuh musuhnya. Ya. Atau meskipun tidak ikut berperang dalam atau tidak ikut dalam medan pertempuran, seperti yang bagian logistik, menyiapkan dan sebagainya, lah itu juga mendapatkan jatah, ya. Nah, bagi mereka yang tidak naik kendaraan atau naik kuda atau yang lain itu mendapatkan bagian 1. Sedangkan bagi yang naik kuda ini mendapatkan 2 bagian. Sisanya yang 1/5 ini dibagi lagi menjadi 5. Ya. 1/5 ini digunakan untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Dan yang contohnya untuk memperbaiki tembok pertahanan atau membangun ulang, membangun baru. Ini. Itu boleh. Terus untuk memberikan gaji atau insentif atau bisaroh kepada qadhi, kepada para imam, kepada para muadzin, ya. Nah, ini juga yang menjadi dasar. Boleh muadzin, boleh imam itu kemudian dibayar. Supaya apa? Ketika menjadi imam ini tidak merasa terbebani. Ketika menjadi muadzin ini tidak merasa terbebani dan masih memikirkan urusan dapur lagi. Kalau masih memikirkan urusan dapur ini akan kerepotan nantinya. Sehingga orang yang istiqomah untuk menjadi imam atau muadzin ini sulit nanti untuk menjalankannya. Terus kemudian yang 1/5 ini dibagi kepada kerabat Nabi, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dan yang lazim kita ketahui, yang umum kita ketahui, yang mana laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Terus kemudian 1/5 lagi ini untuk anak-anak yatim, dan 1/5 lagi ini untuk fakir miskin. Yang terakhir 1/5 lagi ini untuk Ibnu Sabil, yang mana Ibnu Sabil ini memang benar-benar ya Ibnu Sabil dan kehabisan bekal di jalan, ya. Itu cabang iman yang ke-29. Wa kafir aufu bil wa'dishkuron wahfad lisanaka thumma farjaka taunamu. Waktik dan merdekakanlah budak. Wakafir dan bayarlah kafarat. Aufi penuhilah bil wa'di akan janji. Uskuron, waskuron, dan bersyukurlah dengan sungguh-sungguh. Wahfad lisanaka, dan jagalah lisanmu. Thumma farjaka, kemudian farjimu. Taunamu, maka engkau menjadi orang yang beruntung. Dalam nadhaman ini terdapat
6 perintah. Yang pertama adalah kita diperintahkan memerdekakan budak. Yang kedua, kita diperintahkan membayar kafarat. Yang ketiga, memenuhi janji. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, menjaga lisan kita. Dan yang keenam, menjaga kemaluan kita. Tuh. Zakaro telah menyebutkan siapa an-nadhimu Kiai Nadim fi hadzal baiti di dalam bait ini sita syu'abin akan 6 cabang. Fayuqalu ala nadmi ma sabaqo. Disebutkan dalam syair tadi itu ya. Wasyu'batus salasuna. Bermula cabang iman yang ke-30 adalah itqu raqabatin, yaitu memerdekakan budak. Jadi budak kalau dulu ini masih ada, tapi kalau sekarang budak itu sudah tidak ada karena dianggap sudah melanggar HAM. Dan ini berarti misi Islam sudah sukses. Karena apa? Sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau tidak salah 94 itu sudah dikeluarkan aturannya bahwasanya sudah tidak ada perbudakan lagi sekarang. Itqu raqabati, memerdekakan budak al-mukminati, yang mukminah. Walau bitabaiyatin, senajan budaknya tadi itu karena ikut li aslin terhadap orang tuanya. Audarin, atau negaranya. Ausabin, atau orang yang memeliharanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man a'taqa raqabatan muslimatan salimatan a'taqallahu bi kulli udwin minha udwan minhu minan nari hatta farjahu bi farji. Man, barang siapa adalah a'taqa, memerdekakan siapa dia, raqabatan, akan budak, muslimatan, yang muslimah, salimatan, yang selamat. A'taqa, maksudnya selamat dari aib, dari cacat. A'taqa, maka memerdekakan siapa Allah bikulli utwin, dari setiap anggota, minha, darinya, utwan, akan anggota, minhu, darinya. Utwan minha, dari budak, maksudnya utwan, akan anggota, minhu, darinya. Bukan dari apa? Minan nari, dari siksaan api neraka, atau dari sentuhan api neraka. Hatta farjau, sampai kemaluannya, bifarji, dengan kemaluannya budak tadi itu. Jadi saking mulianya, saking besarnya pahala membebaskan budak, Nabi memperingatkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita, barang siapa yang memerdekakan budak muslim yang selamat dari cacat, maksudnya tidak cacat, maka Allah akan memerdekakan setiap satu anggota badan dari budak tersebut dengan satu anggota badan darinya. Dibebaskan dari apa? Dari api neraka. Ya. Sampai kemaluan dengan kemaluannya ini. Ini karena saking mulianya memerdekakan budak. Dan ini juga menjadi misi Islam. Ya. Misi Islam itu juga salah satunya adalah memerdekakan budak. Bukan hanya memerdekakan budak,
termasuk dalam hal ini adalah mengentaskan kemiskinan. Sehingga kalau kita kaji zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Yang mana salah satunya adalah fakir, miskin, amil lah. Ini termasuk golongan orang-orang yang harus diberikan haknya. Nah, kalau orang-orang ini sudah diberikan haknya, berarti misi Islam ini sudah berhasil. Ya. Termasuk nanti dalam hal kafarat itu salah satunya juga disyaratkan harus memerdekakan budak. Yang paling berat itu adalah memerdekakan budak nantinya. Itu sebagai salah satu kafaratnya. Ya. Wasyu'batul hadiyata wasalasun, bermula cabang iman yang ke-31 adalah al-kafaratu, membayar kafar. Wahya, bermula kafarat adalah arba'atu khisalin, ada 4 macam. Di kafarat itu ada 4 macamnya. Yang pertama, kafaratu ziharin, yaitu kafarat sumpah zihar atau zihar. Zihar itu apa? Menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Jadi zihar itu menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Loh, kenapa kok dia harus membayar kafarat? Karena ibu ini termasuk salah satu wanita atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Sedangkan istri itu bukan termasuk mahram. Lah ibu ini malah bukan mahram lagi. Ibu kok ya. Itu kan haram untuk dinikahi. Dan kalau dinikahi itu tidak sah. Tuh. Lah, karena sudah menyamakan istri dengan punggung istri dengan punggung ibunya, maka dia sudah tidak mempunyai hak lagi atas istri. Dan di sini itu dikhususkan punggung, bukan perut atau yang lain. Karena apa? Perempuan hakikatnya adalah markubus zauji. Itu sehingga di situ kalau kita lihat di kitab Fathul Qorib, wa khussa adz-zuhru dunal batni masalan li anna dhahra maudi'ur rukubi wa zaujatu markubuz zauji. Jadi zihar ini dikhususkan ke zihar, zuhur, dhahru atau punggung, bukan misalkan perut ya. Karena punggung ya, itu merupakan tempat menunggang dan istri itu adalah tunggangan dari suami. Nah, kalau punggung istri sudah disamakan dengan punggung ibu, berarti haram bagi dia untuk menunggangi atau menaiki istrinya. Padahal sejatinya istrinya itu adalah tempat bagi dia untuk menunggang. Ya, dalam hal ini tanda kutip mengumpuli istrinya. Nah, di sini kafaratnya itu memerdekakan budak. Budak yang mukmin, yang beragama Islam, walaupun Islamnya ini dikarenakan mengikuti orang tuanya atau salah satunya. Ya. Terus dia juga tidak terdapat aib pada dirinya. Yang mana aib ini dapat
mengganggu, bahkan bisa membahayakan ketika dia sedang melakukan aktivitas atau sedang bekerja. Ya. Tapi kalau dia tidak menemukan Buddha, ya, maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Loh ini karena zihar. Jadi menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Jadi kafaratu ziharin. Tuh kafarotnya zihar tadi itu. Wa kafaratu qatlin. Dan kafarotnya membunuh. Lah membunuh itu ada 3 macam. Ada yang membunuh amdun khotok, sama amdun mahtun, amdun khotok, sibhul amdi. Amdun mahtun ini memang sengaja membunuh. Lah yang dimaksud itu ini wakafaratu qatlin ini adalah amdun mahdun. Memang murni mempunyai tujuan untuk membunuh dan itu dieksekusi. Terus amdul khotok, membunuh tapi salah. Misalkan dia mempunyai sasaran burung karena sedang membidik burung atau hewan yang lain, dilalah meleset, tidak kena burung tapi kena orang di seberang sampai mati. Itu namanya amdul khotok, disengaja tapi keliru, salah. Ya. Ada lagi yang sibul amdi. Sibul amdi itu contohnya umumnya orang ketika misalkan dilempar pakai kerikil itu kan tidak mati. Nanti lala ini meninggal dunia, mati orangnya. Nah itu dinamakan dengan sibul amdi. Ya. Dan itu kafarotnya juga harus memerdekakan budak itu. Nah, membayar kafarot itu ya. Wa kafaratu jima'ina hari Ramadan. Yang ketiga adalah kafarotnya jima atau kumpul suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Itu memerdekakan budak yang selamat dari cacat. Kalau tidak bisa ya memberi puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau masih tidak mampu ya memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin mudun itu. Ya. Amdan dengan sengaja. Tapi kalau lupa, misalkan pengantin baru, ya sebelum puasa ini menikah, mendekati bulan puasa menikah, misalkan puasa kurang berapa hari terus menikah. Nah, terus kemudian pada saat bulan puasa dia lupa kalau sedang bulan puasa dan dilarang kumpul. Nah, kalau lupa ya tidak masalah. Artinya tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau pura-pura lupa ya tetap wajib harus membayar kafarot. Tapi kayaknya kalau dalam hal ini itu tidak ada yang lupa kayaknya. Itu mesti ada unsur kesengajaan. Wa kafaratu yaminin, yaitu kafaroh yamin. Apa kafaroh yamin itu? Yaitu orang yang bersumpah ketika melanggar sumpahnya, maka di dalam kafaratul yamin tersebut ia diperkenankan untuk di dalam melanggarnya itu dia diwajibkan untuk membayar kafaratul yamin. Dalam hal ini orang ini diperkenankan memilih dari 3 perkara. Salah satunya yaitu memerdekakan budak mukmin yang selamat dari cacat. Yang kedua disebutkan yaitu yang sebagaimana dikatakan oleh Kiai Musonef di kitab fikih itu
yaitu memberi makan 10 orang miskin, masing-masing dari 10 orang miskin itu satu mud. Ya. Tuh, yang ketiga itu memberi pakaian kepada mereka, yaitu orang yang membayar kafarat, memberikan pakaian masing-masing dari orang-orang miskin tersebut. Tapi juga tidak boleh langsung dipilih yang paling rendah. Dia harus berusaha, harus ikhtiar untuk mencari budak. Kalau memang sudah tidak ada budak, berarti memberikan 10 orang miskin masing-masing satu mud tadi itu. Artinya nggak boleh langsung dipilih yang paling ringan dalam hal ini. Wa wajibus salasati, bermula yang wajib di dalam 3 perkara. Al-awalu, yang pertama adalah i'taqu raqabatin, yaitu memerdekakan budak mukminatin, yang mukminah, salimatin, yang selamat, an aibin, dari cacat, yahilu, yang dapat menghalangi bil amali, dengan bekerja, sebab cacatnya tadi itu menghalangi dia atau mengganggu dia bekerja atau melakukan aktivitas. Fa'ina jaza, maka jika dia tidak mampu anir raqabati, dari membebaskan budak, wajib, maka wajib bagi dia apa shaumu syahraini, puasa 2 bulan mutatabi'aini, secara berturut-turut. Wayang kotiu, dan terputus apa at-tatabu'u, terus menerusnya, bil iftori, dengan cara tidak berpuasa, walau biudrin, meskipun karena udzur, illa nahwa haidin, kecuali misalkan haid bagi perempuan ini tentunya. Fa'ina jasa, maka jika dia masih tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, ya, anisaumi syahraini, dari puasa 2 bulan, wajib, maka wajib apa it'amus sittina, memberi makan 60 orang, apanya, miskinan, orang miskin. Likulin, masing-masing, minhum, dari mereka, adalah mudun, 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 on. Min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok di daerahnya atau negaranya. Illa fil qatli, kecuali dalam hal kafaratnya membunuh. Fala it'ama fi, maka tidak ada memberikan makan orang miskin di dalam membayar kafaratnya membunuh. Wa wajibul akhirah, bermula beberapa wajib yang akhir, ya, yang dimaksud dengan wajibul akhirah adalah kafaratul yamini, yaitu kafarah sumpah atau kafarah ya yamin, adalah it'amu asyarati masakina, memberi makan 10 orang miskin, likulin, bagi setiap minhum, dari mereka, mudun, 1 mud, min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok negara. Au kiswatihim, atau memberikan pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak mukminatin, yang mukmin. Fa'ina jaza, maka jika tidak mampu antalika, dari yang membebaskan memerdekakan budak, wajib maka wajib apa shaumu salasati ayamin, puasa selama 3 hari, walau mutafarriqatin, meskipun puasa 3 hari itu tidak berurutan, artinya tidak secara langsung 3 hari berturut-turut, artinya pisah-pisah,
ini masih diperbolehkan. Nah ini terkait pembahasan kita ini terkait dengan fikih, yaitu terkait dengan kewajiban membayar kafaroh. Tuh. Wasyu'batu tsaniyata wasalasun wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.